Halo teman-teman, welcome back to the channel. Nama saya Ivani Chandra. Gimana teman-teman semua kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu sehat, selalu bahagia dan dalam lindungan Tuhan ya. Hari ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari buku yang kemarin pernah saya bahas, The Seven Spiritual Law of Success karangan Deepak Chopra. Kalau kemarin saya bahas mengenai the law of giving, jadi bagaimana cara kaya dengan memberi. Hari ini saya akan bahas bagaimana cara kita sukses dengan tidak terikat kepada suatu objek, atau the law of detachment. Nah, sebelum kita mulai, saya bahas dulu detachment itu apa, attachment itu apa. Attachment adalah kemelekatan atau keterikatan kita kepada suatu objek, sedangkan detachment itu adalah kebalikannya, yaitu bagaimana caranya supaya kita lepas dari keterikatan itu, detach, dilepaskan, tidak melekat kepada objek tersebut. Kita langsung mulai saja ya teman-teman. Apa sih teman-teman attachment yang sekarang ini sering kita jumpai? Karena kali ini kita bahas attachment tentang kekayaan, tentang kesuksesan. Biasanya attach itu adalah berupa hasil yang ingin kita peroleh. Misalnya kita attach banget, itu kita harus dapat uang senilai sekian, atau kita harus dapat mobil A, atau kita harus peroleh anak kita harus sekolah di sekolah B, atau kita harus punya tas branded C gitu ya. Nah, jadi attachment itu sendiri biasanya adalah berupa suatu objek yang ingin kita capai. Nah, kenapa dalam buku ini dibahas bahwa jangan sampai kita punya attachment, kita harus detach gitu, karena selama ini ternyata attach itu membuat kita terpenjara di dalam diri kita sendiri. Jadi maksudnya terpenjara, kita jadi more stressful, kita jadi depressed, kita jadi mengejar sesuatu hal yang mungkin seharusnya kita nggak usah segitunya gitu teman-teman. Attachment yang tadi sudah saya sebutkan, yang tadi saya sebutkan juga akan membuat kita depressed, akan membuat kita more stressful, akan membuat kita terpenjara di dalam kehidupan kita sendiri. Itu akhirnya menjadi simbol dan kesadaran consciousness kita terhadap sebuah kemiskinan. Semakin kita attach, semakin kita merasa kita miskin. Kesadaran akan kemiskinan, consciousness of poverty, jadi gitu ya bahasanya, itu akan membesar. Jadi kesadaran kita akan, oh I feel that I cannot go there gitu. Itu akan membuat kita energinya menurun, sehingga kita akan menjadi miskin beneran ya, karena perasaan itu sudah kita punya gitu, kesadaran akan saya kan nggak nyampe ke sana, seperti itu. Objek-objek tadi ketika kita sudah dapatkan, oke lah, misalnya sekarang kita ingin uang berapa sih sebenarnya untuk make kita secure gitu. Untuk make kita secure kita butuh sekian M di dalam tabungan kita. Kita kejar duit itu sampai sekian M. Andaikan duit itu kita dapatkan, apakah kita beneran akan secure? Biasanya never kita merasa secure. Ujung-ujungnya kita tetap akan merasa I'm not secure, ini masih kurang. Karena saya masih butuh ini, saya masih butuh itu, ternyata saya masih butuh ini. Sehingga angka yang tadi kita sebutkan pun ujung-ujungnya tetap kurang. Consciousness of poverty akan semakin besar, walaupun orang lain melihat kamu sebenarnya sudah sangat beruntung loh, seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, di dalam buku ini diajarkan bahwa gimana caranya supaya kita bisa memiliki consciousness of wealth. Jadi gimana caranya supaya apa yang kita pikirin adalah sesuatu kemakmuran, suatu rasa kebebasan, dan itu memang sangat penting untuk kita bahkan memperoleh kesuksesan. Nah, apakah salah sebenarnya mengejar simbol-simbol tadi yang saya sebutkan, mengejar uang sekian M, mengejar rumah, mengejar tas branded, mengejar pendidikan? Nah, apakah itu salah? Nah, perlu dibedakan antara goal dengan cara mencapainya. Jadi kalau goal itu, ingat teman-teman, beda antara kita mengejar sesuatu
dengan kita attach. Saya ambil contoh saja, misalnya kita kepingin banget nih ujian lulus gitu, dan kita kepinginnya dapat A. Ya memang kita kepingin dapat A, dan kita berusaha belajar. Kita usahain aja belajar yang benar, belajar dengan cara yang bagus, sehingga nanti hasilnya apa itu kita give up. Kita give up kepada universe akan hasilnya. Tetapi kalau memang kita punya attachment, ini yang dinamakan kita tidak give up pada hasilnya. Jadi seseorang akan tetap mengejar gimana caranya supaya saya dapat A. Akhirnya nanti yang keluar adalah solusi-solusi yang justru nggak bener gitu ya. Bukannya hanya belajar, tapi gimana caranya memastikan nilai saya harus A. Harus A nih di tangan, B pun nggak boleh misalnya. Untuk harus A, dia make sure apapun juga sampai menjadi A. Kadang-kadang solusinya jadi nggak baik ya teman-teman. Bukan hanya solusi yang, oke saya belajar yang benar, I give up to the result apa. Itu yang benar, itu yang diminta, detach tadi ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita tidak melupakan goalnya apa, tapi kita menyerahkan hasilnya kepada universe kalau kita sudah melakukan. Itu adalah detachment. Nah teman-teman, kita semua sudah tahu nih harusnya detachment tadi adalah gimana caranya supaya kita tidak melekat. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa menjalankan the law of detachment ini sehingga kita juga bisa sukses gitu ya kalau menurut buku Deepak Chopra ini ya. Jadi yang pertama adalah kita berkomitmen bahwa kita akan membiarkan diri kita sendiri dan orang-orang lain menjadi diri mereka sendiri. Kita tidak memaksakan solusi ketika ada masalah. Kita boleh berpartisipasi terhadap masalah yang terjadi, tetapi kita tidak memaksakan solusi tersebut sehingga tidak menimbulkan masalah baru gitu ya. Nah yang kedua adalah saya tahu bahwa di dunia ini penuh dengan ketidakpastian, maka saya akan bersiap dengan ketidakpastian tersebut. Saya boleh merencanakan sesuatu plan di mana sesuatu akan berjalan dengan mulus, tetapi ketika ketidakpastian itu datang, saya tidak menganggap ketidakpastian itu sebagai sesuatu yang akan membuat saya stressful, membuat saya terikat, tetapi malahan ketidakpastian itu akan menjadi dorongan buat jiwa saya bertumbuh dan buat jiwa saya bebas. Nah, gimana tuh teman-teman caranya? Jadi teman-teman kita diminta untuk berusaha memandang ketidakpastian itu sebagai suatu kesempatan. Yang ketiga adalah memandang semua kejadian atau semua yang ada nantinya dalam ketidakpastian yang nomor 2 tadi sebagai suatu peluang. Siapa tahu di dalam ketidakpastian itu yang mana sebenarnya mungkin tidak kita rencanakan, di sanalah ada suatu keajaiban, di sanalah ada suatu petualangan, di sana adalah suatu kesempatan yang membuat justru kita akan menjadi jauh lebih sukses. Jadi tujuan atau goalnya tetap A ke B, tetapi A ke B ini kita menyerahkan di dalam perjalanan A menuju ke B, tujuan kita tadi di mana banyak ketidakpastian, mungkin saja arah akan berubah, mungkin saja universe akan mengarahkan kita ke tempat yang lain. Kita harus siap menerima sebagai suatu kesempatan, sebagai suatu keberuntungan. Demikian teman-teman, the law of detachment. Yuk kita coba jalankan the law of detachment agar hidup kita juga menjadi lebih santai tapi serius. Kita juga tidak terpenjara, dan tentunya di sini dimaksudkan agar kita bisa menjadi seseorang yang sukses. Demikian teman-teman, video saya hari ini. Saya akan melanjutkannya nanti di part berikutnya, hukum-hukum yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Thank you very much for watching.